Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Dasar pencuri tua, bersiaplah untuk mati. Saat wanita tertua berbaju merah melontarkan teguran marahnya, api surgawi yang berkobar di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, dan cahaya merah tua yang berputar-putar di sekitar pakaiannya melesat ke langit. Pada saat yang sama, pola primordial platform teratai 7 warna meledak di bawah kaki ke-6 sosok abadi tersebut. 6 cahaya surgawi purba merah, jingga, kuning, hijau, sian, dan biru terlepas dari platform teratai dan memancar dari roh surgawi ke-6 orang tersebut. Ke-6 sinar cahaya itu saling berjalin dan beresonansi satu sama lain, menyatu menjadi air terjun surgawi berwarna-warni yang membentang di langit sejauh ribuan mil. Air terjun surgawi mengalir dengan pola magis purba, cahayanya jernih dan transparan, tanpa jejak asap atau niat membunuh, namun membawa esensi abadi tertinggi yang memutuskan otoritas ilahi dan menggulingkan ras ilahi. Cahaya ilahi mengalir turun, menciptakan riak di kehampaan di sepanjang jalurnya. Pecahan ilahi berwarna emas, rune ilahi yang hancur, dan sisa-sisa kekuatan ilahi yang tersebar dari pertempuran sebelumnya semuanya berubah menjadi butiran debu kecil. Saat menyentuh cahaya surgawi, ia lenyap tanpa suara, bahkan tidak meninggalkan jejak kehancurannya. Di tengah udara, miliaran lapisan selaput cahaya ilahi yang diandalkan oleh tetua berjubah emas untuk perlindungan mengeluarkan tangisan pilu untuk pertama kalinya, di ambang kehancuran. Penghalang cahaya ilahi yang menyelimuti seluruh tubuhnya adalah armor Dewa Bintang yang telah ia sempurnakan. Dengan susah payah selama lebih dari 100.000 tahun, menggabungkan 365 hukum domain bintang, membuatnya tak terkalahkan. Sebelumnya, ia telah menahan serangan pedang Zier dengan kekuatan penuh tanpa mengalami kerusakan apa pun. Namun pada saat ini, di bawah derasnya air terjun purba 6 warna, permukaan membran cahaya itu penyok, dan terdengar suara retakan yang menusuk seperti logam yang terpelintir. Getaran berdengung menyebar ke seluruh lembah. Jurang hitam, menyebabkan bebatuan berhamburan mengeluarkan debu. Pria tua berjubah emas itu seketika kehilangan semua rona di wajahnya yang tua dan bermartabat, matanya dipenuhi kengerian yang luar biasa. Dia tak berani menahan diri, ke-10 jarinya bergerak cepat membentuk segel ilahi kuno, dan lengannya tiba-tiba mendorong secara horizontal, menuangkan kekuatan ilahi purba berwarna emas gelap ke telapak tangannya, dan perisai bintang setinggi 100 kaki terbentuk dari udara kosong. Perisai itu dipenuhi dengan alur-alur yang disilang, diukir dengan orbit bintang-bintang dan rotasi matahari dan bulan, dan miliaran titik cahaya bintang keemasan menyala satu demi satu, memampatkan dan menyegel seluruh lautan bintang yang hancur di dalam perisai tersebut. Gelombang bintang berkobar, cahaya bintang memenuhi langit, ini adalah kartu andalannya, teknik lahi pengendalian bintang, cukup ampuh untuk menahan 3 pukulan fatal dari seorang Dewa Emas Luo Agung dengan level yang sama. Ledakan, air terjun peri 6 warna itu menghantam perisai bintang. Tidak ada ledakan dahsyat di awal, hanya suara retakan yang tumpul dan mengerikan. Perisai bintang yang tampaknya tak terkalahkan adalah yang pertama kali mengalami retakan tipis dan panjang di bagian tengahnya. Retakan-retakan itu menyebar dan berdiferensiasi dengan kecepatan yang terlihat jelas, seketika menjalin menjadi jaringan celah seperti jaring laba-laba. Cahaya bintang yang mengalir di perisai itu langsung meredup, dan serpihan debu bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara. Sesaat kemudian, perisai ilahi yang menjulang tinggi itu hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan pecahan perisai emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi percikan api yang tersebar dan jatuh ke segala arah. Gelombang kejut dahsyat dari jalur keabadian memantul dari bagian perisai ilahi yang rusak dan menghantam keras dada tetua berjubah emas itu. Tubuhnya yang gagah perkasa bagaikan layang-layang dengan tali yang putus, terdorong mundur lebih dari 70 kaki. Dengan setiap langkah yang diambilnya di kehampaan, ia menghancurkan lapisan penghalang spasial, meninggalkan
Retakan spasial keemasan yang tak berujung. Setetes darah ilahi purba berwarna emas gelap menyembur keluar dari tenggorokannya, menetes di rahangnya yang sudah tua. Darah ilahi itu jatuh ke udara, membakar percikan-percikan kehampaan. La mengangkat tangannya untuk memegang dadanya, yang berdenyut-denyut kesakitan. Cahaya ilahi di sekelilingnya, berkedip-kedip hebat, dan keagungan yang telah dipertahankannya selama 10.000 tahun hancur total. Pupil matanya, yang berwarna emas gelap bergetar tak terkendali saat ia menatap tajam ke 6 wanita halus di bawahnya. Suaranya serak, dan parau, mustahil. Pola asal primordial, apa asal-usulmu? Wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu sama sekali mengabaikannya. Tatapan dinginnya tanpa emosi, hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan untuk memusnahkan ras ilahi. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang ramping, dan di atas telapak tangannya, sekelompok api merah tua. Seukuran butir beras perlahan muncul. Nyala api itu mungkin tampak lemah, tetapi ia mengandung kekuatan api purba untuk membakar dunia dan menghancurkannya. Dengan setiap kedipan lembut nyala api, udara dalam radius 1000 mil berubah bentuk dengan hebat. Dan gelombang panas menembus aura pelindung, membakar jiwa semua makhluk. Tanah hangus di bawah kaki mereka menghitam sedikit demi sedikit, ruang hampa yang menggantung terus runtuh, dan celah spasial gelap menyebar di sekitar api. Bahkan urutan waktu di alam semesta sedikit melambat di bawah gugusan api surgawi ini. Angin kencang mengibaskan gaun merahnya, lengan bajunya berkibar seperti kobaran api liar. Dia melangkah maju, setiap langkahnya menempuh jarak 30 kaki, kekuatan abadinya melampaui gunung dan sungai, adik-adik junior. Bergeraklah, hari ini, biarkan para yang mulia klan dewa yang agung dan perkasa sepenuhnya memahami bahwa jalan keabadian di alam bawah adalah jalan integritas yang tak tergoyahkan, di mana sekte tidak dapat dihina dan sesama kultivator tidak dapat dilukai. Begitu kata-kata itu terucap, kelima sosok abadi yang tersisa bergerak serentak, keenam sumber primordial membuka dan menutup secara bersamaan, dan keenam hukum agung menyapu medan perang, menutup semua jalur pelarian bagi tetua berjubah emas itu. Mata putri kedua yang lembut dan berpakaian oranye itu seketika berubah dingin. Dia menyatukan jari-jarinya untuk membentuk segel lahi penciptaan, dan esensi abadi pemberi kehidupan berwarna oranye pucat mengalir di sepanjang meridiannya, mengembun menjadi jimat giok seukuran telapak tangan di telapak tangannya. Sulur-sulur jimat itu melilit dan tertanam di benang sari bunga, mengalir dengan kekuatan kreatif dari kebangkitan segala sesuatu. Namun, begitu kekuatan yang tak habis-habisnya ini berbalik arah, hal itu menyebabkan pembusukan dan kehancuran. Menyentuhnya menyebabkan fondasi ilahi runtuh dan akar daun larut, khususnya menargetkan asal tubuh emas. Para dewa, ketiga wanita berjubah kuning itu bergerak perlahan, dikelilingi oleh lingkaran jejak bintang emas yang berkilauan. Waktu mengalir di sekitar anggota tubuh mereka, dan badai pasir di sekitar mereka berhenti, bebatuan yang jatuh melayang di udara. Dan cahaya ilahi menjadi stagnan. Waktu di sekitar mereka terkadang melambat 100 kali lipat, dan terkadang berakselerasi. Dalam sekejap, di bawah aliran hukum waktu, setiap kali lelaki tua berjubah emas itu mengerahkan kekuatan ilahinya, setiap kali ototnya berkedut, kekurangannya diperbesar tanpa batas, dan setiap gerakan yang dilakukannya jatuh ke dalam ramalannya. Keempat wanita bergaun hijau itu menundukkan pandangan dan mengibaskan lengan baju mereka. Dari tanah, di kehampaan, dan di celah-celah lapisan batuan, sulur-sulur purba hijau yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan dinding, permukaannya ditutupi pola kayu kuno yang abadi. Akar-akar itu menembus penghalang ruang, berubah menjadi ribuan bayangan cambuk lentur yang tepat melilit leher. Anggota badan, pinggang, dan perut lelaki tua itu, mengunci aliran kekuatan ilahi di seluruh tubuhnya. Kelima wanita berjubah hijau itu tiba-tiba menjadi halus, berubah menjadi gumpalan jejak hijau. Teknik teleportasi spasial, mereka didorong hingga batasnya, meninggalkan 27 bayangan di udara dalam sekejap. Setiap bayangan yang menghilang meninggalkan celah spasial yang panjang, sempit, dan gelap gulita. Celah itu sunyi dan tak terlihat,
dirancang untuk memisahkan jiwa dan tubuh, mengabaikan perlindungan ilahi apapun. Keenam wanita berbaju biru itu mengangkat tangan mereka untuk menggenggam pedang panjang di pinggang mereka. Dengan dentang yang jelas, pedang-pedang itu menembus langit, dan aliran panjang cahaya pedang biru menyembur keluar. Dari pedang-pedang tersebut, sungai yang bergelombang memantulkan langit berbintang, membawa roh pedang kuno, ketajamannya melenyapkan. Segala sesuatu, menunjuk langsung ke tenggorokan lelaki tua berjubah emas, kekuatan pedangnya gaib dan mendominasi. Tidak memberi ruang untuk menangkis. 6 pancaran cahaya abadi, 6 jalur fundamental, dan 6 rute mematikan saling melengkapi dan terhubung. Mengisi sempurna semua celah dalam serangan dan pertahanan, berubah menjadi jaring abadi yang tak tertandingi yang menyelimuti tetua berjubah emas. Pria tua berjubah emas itu wajahnya pucat pasi, tak lagi berani menahan diri sedikit pun. Cahaya ilahi keemasan gelapnya, melonjak 3 kali lipat, dan jubah emasnya hancur tanpa angin, memperlihatkan tubuh ilahi yang dipenuhi pola bintang. Dia melepaskan 17 jurus telapak dewa abadi secara beruntun, angin telapak tangannya mengumpulkan kekuatan ilahi dari medan bintang, bergulir dengan cahaya keemasan, menghancurkan langit, dan berusaha merobek 6 cahaya abadi itu. Namun, sumber keabadian asli secara alami menyeimbangkan kekuatan ilahi dari para dewa yang diperoleh. Ketika cahaya abadi 6 warna bertabrakan dengan telapak tangan ilahi emas, cahaya abadi yang tampak lembut itu merobek cahaya ilahi yang tebal. Dengan setiap benturan, lapisan tubuh ilahi pelindung lelaki tua itu terkikis. Serangkaian raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh lembah jurang hitam, menyebabkan garis ledi. Seluruh lembah bergetar hebat, magma di bawah tanah bergejolak dan bergolak, dan pola-pola pada tebing hitam menjulang. Tinggi di kedua sisinya retak. Batu-batu besar seberat puluhan ribu ton jatuh, dan pecahan-pecahan batu menghujani tanah, menimbulkan awan debu hitam hangus. Para dewa yang masih ditawan dan para kultivator iblis yang membelot semuanya terhempas oleh gelombang kejut yang dahsyat. Banyak sekali orang yang terhempas ke dinding batu, tulang-tulang mereka hancur, memuntahkan seteguk darah. Dan jeritan kesakitan mereka terdengar naik turun. Dominasi yang luar biasa dalam pertempuran itu terlihat jelas dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, api abadi pembakar surga yang berwarna merah menyala menembus lapisan cahaya ilahi dan tepat menghanguskan bahu kiri lelaki tua itu. Tubuh emas dewa yang tak terkalahkan itu seketika hangus, jubah ilahi yang megah berubah menjadi hitam dan menggulung, dan bau menyengat dewa yang terbakar menyebar kemana-mana. Darah ilahi purba berwarna emas gelap, menyembur keluar dari luka dan menetes ke udara. Segera setelah itu, pedang biru 9 langit menebas ke bawah secara diagonal, menciptakan luka dalam dan panjang di dadanya yang membentang sepanjang tubuhnya, cukup dalam hingga memperlihatkan tulang dan bahkan merusak istana ilahinya. Pedang Void Rift datang berturut-turut, meninggalkan bekas tebasan gelap yang tajam di lengan kanannya, memutus rune ilahi di permukaan dan menghambat aliran kekuatan ilahi. Kekuatan penciptaan dan penghancuran meresap ke dalam luka melalui udara, terus-menerus merusak sumber perbaikan tubuh ilahinya. Hukum waktu mengganggu ritme pernapasannya, dan sulur-sulur kayu mengikat erat anggota tubuhnya, mengunci kemampuan teleportasinya. Engah, lelaki tua berjubah emas itu tak lagi mampu menahan luapan kekuatan ilahi, lah memuntahkan seteguk darah ilahi kental. Berwarna emas gelap, tubuhnya terhuyung-huyung dan bergoyang, tubuhnya yang agung hampir roboh. Matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa dan amarah yang tak terbatas. Dia telah memerintah klan dewa selama 100.000 tahun dan melakukan perjalanan ke alam fana berkali-kali, tetapi dia belum pernah dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti ini oleh para abadi dari alam fana. Di sudut lembah, para petani yang selamat mengalami campuran emosi yang bergejolak, merasakan dingin sekaligus berapi-api. Para kultivator iblis yang sebelumnya membelot ke para dewa mengira mereka bisa lolos dari kematian dengan bergantung pada para dewa. Namun sekarang, menyaksikan penguasa abadi yang agung dihancurkan dan dipukuli oleh 6 gadis peri, jubah hitam mereka basah kuyup oleh keringat dingin,
tangan dan kaki mereka sedingin es dan rasa dingin. Menjalar hingga ke puncak kepala mereka. Mereka tergeletak di antara reruntuhan, hampir tak berani bernapas, punggung mereka mati rasa, dipenuhi keputusasaan. Bahkan makhluk ilahi pun tak mampu melawan mereka, dan hari ini mereka pasti akan dimusnahkan, jiwa dan raga hancur. Para kultivator ilahi yang tersisa dan dengan gigih melawan juga berwajah pucat, cahaya ilahi mereka berkedip-kedip. Semangat bertarung mereka hancur, dan tangan mereka yang memegang pedang ilahi gemetar tanpa henti. Dengan kekalahan para dewa, jalan mereka ke depan benar-benar terputus. Tepat ketika jalan keabadian hampir sepenuhnya menghancurkan pertempuran dan hasilnya telah ditentukan. Langit tiba-tiba bergetar hebat, tatanan langit dan bumi kacau, matahari dan bulan terbalik, angin kencang tiba-tiba berhenti, dan kerikil yang jatuh melayang di udara. Seluruh dunia seolah digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan segala sesuatu menjadi tidak teratur. Retakan langit keemasan yang sebelumnya terbelah oleh platform teratai 7 warna tiba-tiba meluas tanpa batas, dan cahaya keemasan tertinggi yang tak terbatas menyembur dari kedalaman retakan tersebut. Cahaya itu sangat intens, membakar mata semua makhluk hidup, dan 100 kali lebih kuat daripada gabungan kekuatan ilahi Jin Wuhao dan lelaki tua berjubah emas itu. Cahaya keemasan, seperti sungai surgawi yang meluap, seketika memenuhi seluruh langit, menutupi semua warna jernih dan halus, serta mewarnai segala sesuatu di langit dan bumi dengan warna emas yang mempesona. Platform teratai 7 warna, yang tergantung di udara, bergetar hebat di bawah tekanan cahaya keemasan yang luas. Pola pada kelopak teratai meredup lapis demi lapis, dan cahaya purba berkedip dan memudar, seperti lilin di tengah badai. Siap padam kapan saja, berdengung. 7 pilar cahaya emas menjulang tinggi, menembus langit dan bumi, turun dari celah di langit, mendarat tepat di 7 lokasi di lembah jurang hitam, mengunci seluruh wilayah udara lembah dan membentuk susunan langit pengunci 7 bintang. Saat seberkas cahaya menghantam tanah, bumi ambruk dengan dahsyat, bebatuan hitam yang keras hancur menjadi pasir, tanah hitam yang hangus sepenuhnya diselimuti emas, dan kabut ilahi keemasan menyembur dari tanah, menyebar ke segala arah. Di dalam setiap pilar cahaya, terdapat tekanan mengerikan yang telah terpendam sejak zaman dahulu kala. Tingkat tekanan terendah adalah tekanan Dewa Emas Luo Agung, dengan sifat ilahi yang terkondensasi hingga menjadi nyata. Tekanan ini menyebabkan urat-urat bumi pecah dan kehampaan meratap. Di dalam pilar cahaya, cahaya dan bayangan mengalir, dan 7 sosok tinggi perlahan menyatu, melangkah ke dunia. Dalam cahaya, ketujuh sosok itu masing-masing memiliki penampilan yang unik, dan semuanya memancarkan sikap acuh tak acuh dan dingin, memandang rendah makhluk-makhluk dari alam bawah. 2 pria di sebelah kiri mengenakan baju zirah ilahi berlapis emas yang menutupi wajah, baju zirah tersebut diukir dengan pola penghancur dewa, dan mereka memegang tombak penghancur dewa sepanjang 12 kaki. Rantai melilit tubuh mereka, bergemuruh keras. 3 orang di sebelah kanan mengenakan jubah kurban putih polos, dengan rambut berlapis emas, mata seperti bintang, dan tablet giok untuk berdoa kepada para dewa yang melayang di telapak tangan mereka. 2 orang lainnya mengenakan jubah gelap yang dihiasi dengan pola petir, tubuh mereka diselimuti energi dahsyat, memancarkan aura kekerasan dan mengerikan. Aura ketujuh dewa perkasa itu meningkat berlapis-lapis. 6 yang terakhir semuanya adalah Dewa Emas Luo Agung. Sementara sosok di tengahnya hampa cahaya ilahi, tak berbentuk dan tak rupa, dan alamnya tak terukur. Tekanan ilahi yang luar biasa turun, dan para kultivator yang tadinya bersujud di tanah semuanya berlutut, bahkan tidak berani mendongak lagi. Semua mata tanpa sadar tertuju pada pria berbaju putih di tengah. La mengenakan jubah putih bersih, kainnya seringan awan, bergerak bahkan tanpa angin. Tidak ada jejak cahaya, keemasan menyala yang menjadi ciri khas para dewa, tidak ada aura penguasa surgawi, dan bahkan tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi sedikit pun. La sebersih seorang cendekiawan biasa dari dunia fana. Semakin biasa saja, semakin jiwa seseorang bergetar. Kekosongan di sekitarnya secara otomatis lenyap, hukum alam tunduk dengan sendirinya,
dan energi spiritual langit dan bumi, keilahian, dan esensi abadi mengalir di sekelilingnya. Pria itu memiliki wajah tampan dan angkuh, dengan kemuliaan ilahi bawaan yang terukir di alis dan matanya. Tulan, alisnya tajam dan jelas, bibirnya pucat, dan matanya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Dia tidak dapat melihat makhluk hidup apapun, atau pertempuran kemenangan atau kekalahan, hanya keheningan abadi ketidakpedulian. Tangan kanannya terkulai, memegang pedang panjang kuno berwarna putih salju. Sarungnya polos dan tanpa hiasan, dan bilahnya menyembunyikan ketajamannya, sedalam dan tak terduga seperti jurang kuno yang dingin. Pedang itu tampal, lembut dan hangat, namun mampu melahap semua hukum dan memusnahkan semua jalan besar. Dia berdiri diam di tengah 7 cahaya ilahi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang menyebabkan cahaya abad. 6 warna itu menjadi stagnan dan kobaran api perang mereda seketika. Pria tua berjubah emas itu, babak belur dan memar di udara, tiba-tiba merasa tenang saat melihat sosok berjubah putih. Rasa takut, keluhan, dan kegembiraan yang terpendam dalam dirinya meledak sekaligus. Tanpa menghiraukan harga diri dan luka berdarah di sekujur tubuhnya, terhigik Arroyo Asuk. Berlutut dengan berat di atas kedua lututnya, menundukkan kepalanya dalam penyembahan, suaranya gemetar dan tercekak. Oleh Ishak tangis. Tuan muda, Anda akhirnya turun ke alam fana untuk membantu kami. Keenam wanita abadi ini telah membunuh Jit Wu Hao, perwakilan ras Lahi, membakar jiwa ilahi aslinya, dan bahkan melukai bawahannya dengan parah, menginjak-injal martabat ras Lahi. Kami mohon kepada Anda, Tuan muda, untuk melepaskan hukuman ilahi dan membalaskan dendam Atta. Kematian bawahan kami. Pria berbaju putih itu menundukkan pandangannya dan menatap pria tua yang berlutut itu dengan tatapan dingin. Matanya acuh tak acuh dan tanpa perasaan, seolah-olah ia sedang menatap rumput layu dan dedaunan gugur di pinggir jalar. Tanpa empati sedikit pun terhadap bawahannya. Dia perlahan mengangkat matanya, pandangannya menyapu medan perang, melewati Zier dan keenam saudari Per. Berhenti sejenak sebelum tertuju pada Guiki, yang telah menghilang ke dalam bayangan, dan akhirnya tertuju pada mayat Jin Wu Hao yang dingin dan kaku, yang jiwa dan rohnya telah dimusnahkan. Jin Wu Hao, apakah dia sudah mati? Suara pria itu jernih dan lembut, seperti angin yang berdesir di dedaunan bambu atau air yang mengalir di atas bebatuan. Hijau, meskipun volumenya tidak keras, suara itu menembus lapisan ruang dan bergema di seluruh lembah, setiap kat. Menyentuh hati setiap orang yang hadir. Ya, pria tua berjubah emas itu menempelkan dahinya ke kehampaan dan menjawab dengan panik, jiwanya tela. Sepenuhnya hangus terbakar oleh api neter dari klan hantu, koordinat asalnya hancur, dan bimbingan klan ilahi terputus. Telah benar-benar binasa dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Bab 6732 Pembalikan Waktu. Pria berbaju putih itu menundukkan matanya dalam diam selama 3 tarikan napas. Udara di sekitarnya membeku. Sepenuhnya, semuanya menjadi sunyi, dan bahkan kerikil yang jatuh pun melayang di udara. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang memegang pedang panjang berwarna putih. Polos itu diacungkan lurus, ujungnya menunjuk tepat ke arah sisa-sisa tubuh Jin Wu Hao yang tergeletak di tanah. Di atas pedang seputih salju itu, cahaya yang semula tertahan tiba-tiba memancar, dan sesosok bayangan bulan yang terang dan dingin muncul dari pedang tersebut, cahayanya yang jernih menyebar ke seluruh lembah sejauh ribuan mil, lembut. Namun melenyapkan akal sehat dari segala sesuatu. Riak samar, hampir transparan, menyebar keluar dari ujung pedang, dan riak waktu dan ruang perlahan menyebar di atas. Bebatuan, debu, noda darah, dan sosok-sosok. Pada saat ini, hukum tertinggi yang melampaui pemahaman para abadi dan dewa tiba-tiba muncul di dunia. Ini bukanlah teknik perpanjangan hidup dan kebangkitan ilahi, bukan pula kekuatan supranatural pemulihan tubuh fisik. Melainkan dao tertinggi, paling dominan, dan paling mendasar dari semua surga, yang disegel oleh dao surgawi, pembalikan ruang dan waktu. Kemanapun riak itu lewat, segala sesuatu di dunia mengalir mundur dan mundur lagi. Debu hangus yang melayang di udara membalikkan arahnya,
berputar ke arah yang berlawanan, dan jatuh kembali ke dalam celah-celah lapisan batuan di tanah. Darah ilahi berwarna emas, darah abadi berwarna biru es, dan darah esensi merah gelap yang terciprat selama pertempuran mengalir mundur di udara, dengan tepat menembus kembali ke luka-luka yang terluka, dan seketika memulihkan luka yang telah mengering. Tebing yang sebelumnya runtuh, dengan bebatuan yang pecah beterbangan ke arah belakang, perlahan menutup retakan. Dan bebatuan yang pecah kembali ke posisi semula, mengembalikan dinding batu ke bentuknya yang utuh sebelum pertempuran besar itu. Cahaya ilahi yang tersebar, pola ilahi yang rusak, dan titik-titik jiwa ilahi yang padam mengalir mundur dari seluruh penjuru kehampaan dan menyatu, kembali ke asalnya. Langit dan bumi terbalik, waktu berbalik, segala sesuatu berjalan mundur, dan urutan waktu berubah. Terbaring di tanah hitam yang hangus, Chen Ping awalnya dalam keadaan bingung, jiwanya hampir runtuh, meridiannya rusak, dan energi spiritual di dantiannya terkuras. Namun, begitu riak ruang dan waktu menyapu tubuhnya, kekuatan hangat dan luas yang mampu menenangkan luka. Segala sesuatu menyerbu anggota tubuh dan tulangnya. Di dalam dantian yang terkuras dan tak bernyawa, kekuatan kacau yang tersebar berbalik dan berputar kembali. Berkumpul lagi untayan demi untayan, perlahan mengalir di sepanjang meridian yang rusak. Kulit yang robek dan terbalik sembuh secara terbalik, fasia yang putus secara otomatis menyambung kembali, dan luka yang berdarah akan membentuk kerak, sembuh, dan menghilang. Pupil matanya yang tadinya tidak fokus tiba-tiba menyempit, mata ungunya meledak dengan keheranan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan bisikan tak percaya keluar dari tenggorokannya, bagaimana ini mungkin? Membalikkan waktu, mengubah urutan peristiwa, ini sudah menyentuh inti dari Dao Surgawi. Dia menoleh dengan kaku, menatap tajam tubuh Jin Wu Hao yang tergeletak di tanah. Mayat yang awalnya dingin, kaku, tanpa jiwa, dan rapuh itu perlahan-lahan terangkat ke udara seiring waktu mengalin mundur. Tulang dan otot, yang hangus menjadi abu oleh kobaran api yang kacau, dibentuk kembali. Daging dan darah yang meleleh akan beregenerasi. Kekuasaan kaisar ilahi yang rusak dan retak telah diperbaiki, dan cahaya ilahinya dipulihkan. Jiwa kelahiran, yang telah sepenuhnya hangus dan tersebar ke kehampaan oleh api dunia bawah, mengalir kembali. Melawan arus sungai waktu, titik-titik cahaya keemasan kecil berkumpul dan mengeras, menyusun citra jiwa ilusi yang utuh. Yang kemudian kembali ke istana ilahi tubuh. 20 pembunuhan sebelumnya, penghancuran jiwa dan pemusnahan asal-usul, semua luka yang tidak dapat dipulihkan dan semua jejak kematian dihapus oleh kekuatan waktu dan ruang, dan semuanya mengalir kembali setengah jam. Ini terjadi ketika Jin Wu Hao belum meninggal dan jiwanya masih utuh. Beberapa saat kemudian, bulu mata tubuh yang tergantung itu sedikit bergetar, dan mata emas gelap yang familiar itu tiba-tiba terbuka. Jin Wu Hao mengangkat tangannya dengan tatapan kosong, memeriksa kedua tangannya yang utuh, yang dipenuhi kekuatan ilahi. Dia merasakan gelombang kekuatan ilahi yang mendalam, menjelajahi fondasi sempurna istana ilahinya, dan melihat sekeliling kerumunan orang yang penuh dengan keterkejutan dan ekspresi yang berbeda. Kenangan yang telah diingatnya seketika membanjiri pikirannya. Lah mengenali sosok berbaju putih itu, tubuhnya tersentak, dan kegembiraan yang meluap-luap terpancar di matanya. Menekan rasa takut akan kematian yang masih tersisa di hatinya, ia segera melangkah maju, berlutut dengan berat di satu lutut, dan berkata dengan suara gemetar, "Bawahan Anda berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda, karena telah menentang takdir dan memperpanjang hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar." "Bangun!" Pria berbaju putih itu menyarungkan pedangnya dengan gerakan lembut dan tenang. "Kau adalah wakil yang dipilih para dewa untuk turun ke alam fana, memegang otoritas ilahi atas surga ke-20. Kematianmu akan mempermalukan para dewa dan mengganggu tatanan ilahi. Seharusnya kau tidak mati di sini." "Dipahami." Jin Wu Hao berdiri untuk menjawab. Setelah kebangkitannya, berkah para dewa dan kekuatan asal mula ruang dan waktu jatuh ke tubuh ilahinya. Auranya lebih padat dan mendalam daripada sebelum kematiannya.
Semua kekacauan di matanya menghilang, dan niat membunuh serta tawa liarnya kembali menyala. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya, melirik Jiang Xuelan yang terluka parah dan kelelahan, Zier yang kehabisan energi spiritual, dan Chen Ping yang kelelahan, sebelum akhirnya memfokuskan pandangannya pada Chen Ping. Senyum dingin dan kejam tersungging di sudut bibirnya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tak satu pun dari para immortal pemberontak dan pengkhianat ini akan lolos hari ini. Keheningan yang mencekam dan menyesakkan menyelimuti udara. Di sudut lembah, para kultivator iblis yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan dan mengira mereka akan binasa adalah yang pertama merasakan pembalikan situasi. Mereka menatap lekat-lekat Golden Crow Hao yang telah bangkit, memandang 7 dewa perkasa di langit, merasakan kekuatan tak terukur dari dewa berjubah putih itu. Ketegangan saraf mereka tiba-tiba mereda, rasa takut yang menekan hati mereka lenyap, dan kegembiraan yang membara menyelimuti mereka. Beberapa orang, yang tubuhnya telah tegang begitu lama, tiba-tiba lemas dan ambruk di tumpukan puing. Mereka menghela napas panjang, punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin, dan rasa lega karena selamat dari cobaan itu terpancar di mata mereka. Kita telah mengambil keputusan yang tepat, kita telah mengambil keputusan yang tepat. Para dewa memiliki kartu truf tersembunyi, mereka mengendalikan Dao Agung ruang dan waktu. Sekuat apapun jalan abadi, ia tidak akan mampu menahan kekuatan ilahi yang dapat mengubah waktu. Para kultivator ilahi yang tersisa, yang semangat bertarungnya telah hancur, kini menegakkan tubuh mereka, cahaya ilahi. Mereka yang redup menyala kembali, dan mata mereka berkobar dengan kebanggaan yang baru. Mereka membungkuk dan menyembah, seruan ilahi mereka bergema di seluruh lembah, selamat datang di hadapan Sang Dewa. Ras Lahi pasti akan menang. Para kultivator netral dan tidak berafiliasi yang tidak memihak sama sekali telah kehilangan keinginan untuk melawan. Pada saat ini, bahkan metode yang mustahil untuk membalikkan waktu pun telah muncul di dunia. Dengan kultivasi mereka yang minim, upaya mereka untuk melawan seperti melempar telur ke batu. Hanya dengan menyerah mereka dapat bertahan hidup. Keputusasaan melanda faksi abadi, sementara semua harapan terkumpul di pihak para dewa, dan hati rakyat pun berubah dalam sekejap. Di atas panggung teratai 7 warna, wanita tertua yang mengenakan gaun merah mengerutkan kening dalam-dalam. Tanda keabadian di antara alisnya berdenyut hebat, matanya yang merah padam dipenuhi dengan keseriusan, dan hatinya bergejolak seperti gelombang yang bergolak. Dia hidup melewati masa-masa awal kekacauan purba, melintasi Dao Agung Langit, dan melihat makhluk-makhluk perkasa yang mengendalikan hidup dan mati, 5 elemen, dan bintang-bintang, tetapi dia belum pernah melihat sumber ruang waktu yang begitu murni, mendominasi, dan lengkap. La perlahan melangkah turun dari platform teratai, menatap langsung ke arah pria berjubah putih itu, suaranya dingin dan menusuk. Kau telah membalikkan ruang dan waktu, mengubah tatanan langit, dan benar-benar menyempurnakan asal mula waktu yang hilang. Dari garis keturunan ras ilahi manakah kau berasal? Dewa waktu kuno telah lama binasa. Siapakah kau? Pria berbaju putih itu tetap acuh tak acuh, mengabaikan pertanyaannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat tangannya dengan malas dan menjentikkan ujung jarinya, dan ketujuh dewa perkasa yang berdiri di pilar cahaya itu bergerak secara bersamaan. 7 matahari emas, masing-masing setinggi 10.000 kaki, terbit ke langit secara bersamaan, cahaya ilahi mereka memenuhi ruang udara. Kekuatan ilahi mereka yang mem-scorching mengunci 6 peri dan 7 hantu yang bersembunyi di sisi dan belakang mereka, menutup semua jalur teleportasi dan pelarian. Hentikan mereka. Suara pria berpakaian putih itu tenang dan datar, ekspresinya tak berubah. Tidak perlu pertempuran cepat, cukup jebak dia. Jangan ganggu ketenangan pikiranku. Detik berikutnya, pertempuran dahsyat kembali meletus. Para penguasa abadi dari 7 klan ilahi bergabung, tombak perang pembunuh dewa menerobos langit, tongkat giok. Doa menekan jalan keabadian, pola guntur surgawi membelah 10.000 hektar petir ilahi, dan rantai mengikat kehampaan. Cahaya purba 6 warna itu bangkit sekali lagi,
dengan nyala api yang berkobar, vitalitas penciptaan, orbit surgawi. Waktu, dan bilah-bilah yang membelah kehampaan saling bersilangan ke segala arah. Kobaran api biru gelap seperti hantu menyembur dari tubuh Guiki, dan kekuatan mengerikan dari jiwanya yang memusnahkan menyapu ke segala arah. 3 aliran warna emas, pelangi, dan biru tua bertabrakan dengan dahsyat, meledak menjadi cahaya menyilaukan yang menghancurkan wilayah udara sejauh ribuan mil. Gelombang kejut dari ledakan itu berulang kali menyapu lembah jurang hitam, menciptakan puluhan kawah tanpa dasar. Di tanah, lapisan batuan terbalik, urat bumi retak, dan vegetasi yang tersisa langsung hangus. Debu memenuhi langit, menghalangi sinar matahari, dan dunia pun diselimuti kegelapan. Suara dentingan pedang dan tombak yang memekakkan telinga, bentrokan antara makhluk abadi dan dewa, serta pembakaran dewa oleh api neraka terus bergema di seluruh 20 langit. Di tepi medan perang, seorang pria berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam mengamati pembantaian itu, matanya setenang kolam yang airnya tergenang. Ruang angkasa yang runtuh, para dewa dan makhluk abadi yang berdarah, serta gunung dan bebatuan yang hancur. Hanyalah sandiwara bayangan yang tidak berbahaya baginya. Lah sesekali melirik ke medan perang untuk memastikan ketujuh bawahannya tidak dikalahkan, lalu dengan cepat memalingkan muka, tatapannya tanpa niat membunuh sedikit pun. Di luar kobaran api perang, Jin Wuhao tak peduli dengan kekacauan itu. Seluruh niat membunuhnya tertuju pada Chen Ping yang melemah, dan matanya dipenuhi kebencian atas 20 kematian. Dia menarik kembali cahaya ilahi di sekelilingnya, dan berjalan perlahan menuju Chen Ping, melangkahi puing-puing dan bercak darah. Dengan setiap langkah, bumi sedikit bergetar, dan lapisan tekanan ilahi menumpuk, perlahan mengikis sedikit. Kepercayaan diri lawan, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Chen Ping, Jin Wuhao merendahkan suaranya, setiap kata mengandung kebencian yang mendalam, kau telah membunuhku 20 kali, membakar jiwaku, menghancurkan otoritasku, dan meremukkanku menjadi debu. Sekarang setelah waktu berputar kembali dan tatanan surga telah dipulihkan, giliran saya untuk membalas dendam. Saya akan membuatmu menderita 100 kali lipat, 1000 kali lipat rasa sakit, dan membalas setiap luka yang kau timbulkan padaku. Chen Ping menggigit bibirnya yang berdarah dan, mengandalkan sedikit penyembuhan dari pembalikan waktu, berjuang untuk menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Kekuatan kekacauan dantiannya masih terkuras, meridiannya penuh dengan retakan, dan fondasi daunnya rusak. Dia nyaris lolos dari kematian, tetapi dia masih terluka parah. Bahkan mengangkat tangannya untuk memegang pedang membutuhkan seluruh kekuatannya. Namun dia masih menggenggam gagang pedang pembunuh naga dengan erat menggunakan ujung jarinya. Suelan mundur, menjauh. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, mengabaikan rasa sakit dan luka-luka di sekujur tubuhnya, dan menahan sakit yang luar biasa akibat reaksi balik dari meridiannya. Dia bergerak berdiri di depan Chen Ping. Mata birunya yang sedingin es dipenuhi dengan kekeras kepalaan dan tekad. Tangan rampingnya bergerak cepat, membentuk segel tangan dan mengumpulkan sisa-sisa terakhir esensi Dewa Es di dalam tubuhnya untuk memadatkan dinding es tipis yang semi-transparan. Dinding es itu tipis dan rapuh, dengan pola embun beku yang jarang di permukaannya dan energi spiritual yang berfluktuasi. Tampaknya hembusan angin bisa menghancurkannya, tetapi itu adalah penghalang terakhir yang bisa dia bangun dengan segenap kekuatannya saat ini. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan secercah kekuatan es yang lemah ini? Jin Wuhao terkekeh, matanya dipenuhi ejekan kejam, dan dengan santai melambaikan tangannya. Sebuah serangan telapak tangan emas yang kuat dan padat menembus udara, kekuatannya mantap dan mendominasi. Menghantam dinding es dengan keras. Dengan suara retakan yang tajam, dinding es itu hancur seketika, berubah menjadi serpihan es putih berkilauan yang tak terhitung jumlahnya dan melayang tertiup angin. Kekuatan pukulan telapak tangan yang tersisa, tanpa berkurang, menghantam dada dan perut Jiang Suelan. Tubuh ramping Jiang Suelan terlempar ke belakang seperti kupu-kupu giok yang patah, melayang lebih dari 10 kaki ke udara sebelum menghantam tumpukan batu besar yang bergerigi dengan keras.
Dadanya remuk hebat, dan seteguk darah merah menyembur keluar, menodai pakaian putihnya. La merosot menuruni tumpukan batu, anggota tubuhnya lemah dan mati rasa. Udara dingin berbalik dan menyerang meridiannya. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak lagi mampu menopang tubuhnya dan hanya bisa roboh tak berdaya. Suelan, mata Chen Ping langsung memerah, dan rasa sakit yang menyayat hati menyelimutinya. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa akibat pecahnya meridiannya, ia mengangkat kakinya dan bergegas ke sisi Jiang Suelan. Sesaat kemudian, sesosok berwarna emas tiba-tiba bergeser ke samping, dengan mantap menghalangi jalannya dan menutup semua jalur pelarian. Kekuasaan Kaisar Ilahi yang dipulihkan terbelah dari langit, dan seberkas pedang emas sepanjang 10.000 kaki. Menekan ke bawah, membawa kekuatan ilahi murni dari Dewa Emas Luo Agung, menyegel semua sudut penghindaran Chen Ping. Tak berdaya, Chen Ping dengan paksa mengaktifkan sisa energi kacau terakhir yang tersisa di dantiannya yang telah menipis dan menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan. Dentang, bunyi dentingan logam yang menusuk telinga terdengar, dan gelombang energi dahsyat melesat lurus ke atas lengan dari pedang itu. Kaki Chen Ping tidak mampu menahan beban, dan lututnya membentur tanah keras yang hangus dengan keras, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang luar biasa akibat patah tulang menyebar dari lututnya ke seluruh tubuhnya, otot dan tulangnya mati rasa. Dan darah serta kinya mengalir terbalik. Hanya itu kekuatanmu. Jin Wuhao menunduk, matanya penuh ejekan, kemana perginya ketajamanmu, ketajaman yang telah membunuhku 20 kali. Bagaimana kau memadamkan api kekacauan yang menghancurkan otoritas ilahiku dan membakar jiwaku? Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya, menekan pedang suci itu ke bawah sekitar 1 inci. Berderak, tulang bahu Chen Ping mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menahan beban. Rasa sakit yang luar biasa menusuk jiwanya, lengannya gemetar hebat, dan retakan di meridiannya menyebar dengan cepat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke tanah dan menyebar membentuk bercak darah merah gelap. Jin Wuhao mengangkat kakinya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke jari-jari kakinya, dan menginjak punggung Chen Ping dengan keras. Klik, beberapa tulang rusuknya patah berturut-turut, dan rasa sakit yang luar biasa langsung melumpuhkan indera Chen Ping. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, mengeluarkan erangan tertahan, dan tubuhnya lemas. Jari-jarinya terlepas, dan pedang pembunuh naga meluncur ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tajam. Kau membunuhku 20 kali. Jin Wuhao perlahan membungkuk, meningkatkan tekanan dengan jari-jari kakinya, dan menatap Chen Ping, yang menderita hebat di bawahnya. Senyumnya semakin menjadi-jadi. Aku akan menyiksamu selama 20 hari. Setiap hari, salah satu meridian kultivasi Anda akan hancur, dan sumber kekacauan akan disegel, memaksa Anda untuk menyaksikan tanpa daya saat kultivasi Anda menghilang, fondasi Anda runtuh, dan Anda menjadi lumpuh. 20 hari kemudian, jiwa ilahi aslimu akan diekstraksi dan dikurung di neraka dewa yang membara milik Raslahi, di mana kamu akan disiksa siang dan malam, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Dia mengulurkan ujung jarinya, yang masih hangat karena kekuatan ilahinya, dan mencengkeram dagu Chen Ping dengan erat, mengangkat kepalanya secara paksa dan memaksa dirinya untuk menatap langsung wajah yang angkuh dan sombong. Itu, di mana dalang yang selama ini kau andalkan? Mengapa dia tidak muncul untuk menyelamatkanmu? Situasinya telah berbalik, apakah kau masih punya kartu truf? Meskipun kesakitan luar biasa dan darah mengalir deras, mata ungu Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut, putus asa, atau menyerah. Sebaliknya, senyum tipis, penuh pengertian, dan penuh harapan muncul di wajahnya. Senyum itu samar, namun menembus warna merah darah di tubuhnya, membuatnya sangat jelas terlihat. Suaranya lemah dan serak saat berbicara, setiap kata diucapkan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Jin Wuhao, apa kau benar-benar berpikir kau telah menang? Jin Wuhao mengerutkan kening, sedikit ketidaksabaran terpancar di matanya, bahkan ketika kematian sudah dekat, kau masih berani keras kepala. Sudah kubilang, aku punya pendukung yang kuat, dan dia pasti akan datang menyelamatkanku.
Kata Chen Ping. Di mana dia? Di mana dalang di balik semua ini? Jin Wuhao mencengkeram Chen Ping dan bertanya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Jin Wuhao, kau boleh mengutukku, tapi kau sama sekali tidak boleh mengutuk tuan di belakangku, teriak Chen Ping. Tajam, matanya membelalak. Jin Wuhao tercengang. Dia sama sekali tidak mengumpat. Namun, karena Chen Ping telah mengatakan hal itu, Jin Wuhao merasa dia harus menyampaikan beberapa kata kritik. Aku akan mengutukmu habis-habisan. Pendukungmu yang berpengaruh itu benar-benar omong kosong, bajingan. Di depan tuan muda kita, dia tidak lebih dari seekor ayam. Jin Wuhao sangat menikmati umpatannya, tetapi sebelum dia selesai, dia merasak. Karena, semakin banyak dia mengumpat, semakin gembira Chen Ping tertawa. Tiba-tiba, Jin Wuhao sepertinya memiliki firasat buruk. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menyadari bahwa tangan yang sedang dia genggam untuk Chen Ping tiba-tiba menghilang. Tangannya hilang, tetapi dia tidak merasakan apapun. Namun entah bagaimana, seorang pria parubaya muncul di samping Chen Ping.